Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Raden Budiata. Di video kali ini saya mau ngerakit PC ceritanya ya. Buat teman-teman mungkin yang jadi sebuah referensi bagi kalian yang ingin merakit PC bekas ya, dengan budget 3 jutaan. Ini saya tunjukin spesifikasi apa saja ya di ring 3 jutaan ya, yang mungkin berguna buat teman-teman sebagai referensi ya. Nah, saya contohkan di sini. Sebelumnya saya sudah spek, dan untuk harga 3 jutaan atau 3 juta lebih sedikit ini 175 ya. Ini sudah sama ongkirnya ya. Masing-masing ini beda-beda toko ini. Jadi saya nyepeknya itu beda-beda toko. Mungkin kalau satu toko bisa jadi lebih murah ya jadinya ya. Lebih murah dari ini ya. Jadi saya anggap ini sudah ada ongkos kirimnya. Nanti saya tunjukin di marketplace ya. Oke, yang pertama ini ada prosesor Core i3 Gen 4. Kenapa saya pilih Gen 4? Karena Gen 4 ini teknologinya sudah meninggalkan jauh dari yang Gen sebelumnya ya. Oke, terus motherboardnya ada mainboard yang berchipset H81. Jadi saya tidak untuk mereknya teman-teman bisa pilih nanti ya. Ada Asus, Gigabyte, ada ECS, ada yang murah-murah yang Cina-Cina. Tapi yang saya sarankan tidak yang merek tidak terkenal ya. Kalau bisa yang brand-brand sudah besar ya. Nah, terus RAM-nya ini saya kasih 4 GB. Terus SSD yang 250 GB, terus casing 380 watt. Keyboard, mouse, terus LED monitor 19 inch dan USB Wi-Fi ya. Ini nggak semuanya bekas. Nah, kalau mungkin semuanya bekas mungkin jadinya murah banget jadinya ya, lebih dari ini. Kenapa saya pilih yang bekas itu hanya ini, saya tandai dulu ya. Sorry. Oke, saya tandai dulu ini bekas. Oke. Sampai ke mainboard, sampai ke RAM. Ini sebenarnya RAM ini bekas dan baru, rasa baru ya, bekas rasa baru kayaknya. Oke, di sini ini baru. Ini baru juga. Terus ini baru, merek Logitech ya. Terus ini baru, teman-teman. Nah. Terus ini baru. Jadi, yang bekas itu cuman ya ini aja. Yang inti-inti saja ya. Yang bekas. Oke. Sudah ya? Oke, jadinya harganya itu segini. Jadi kalau teman-teman punya budget 3 jutaan, bolehlah ini jadi pilihan ya. Spesifikasinya seperti ini. Gen 4 4160 itu 3,6 GHz, soketnya 1150 ya. Mainboardnya ini yang entry level ya. Jadi chipset entry level itu di zaman itu ya, di soket 1150 itu H81. Sebenarnya ada lagi B85 kalau nggak salah ya. Terus Z97, ada lagi Z87. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini bedanya apa chipset ini? Bedanya ya, kalau yang ini, kalau yang Z tipe Z pokoknya lah, itu mid range ya, sudah level atas sudah ya. Menengah ke atas lah levelnya. Oke. Terus yang B85 ini sedang-sedang ya. Jadi teman-teman bisa pilih ini alternatif ya. Kalau saya sih pilih yang ini, karena kalau yang Z ini jarang ada bekasnya. Oke. Terus 8 GB. RAM-nya 4 GB ya. Oke, DDR3 ini ya. Ini DDR3. Terus SSD kita pilih yang baru. Kalau mau bekas ada juga, tapi yang bukan SSD harus biasa. Tapi sayang banget, mending SSD saja. Nah, oke. Selanjutnya casing, ini Simbada ini. Ini merek Simbada. Ini Logitech, ini Inforce, ini TP-Link. Oke. Nah, totalnya segini teman-teman. Yuk kita lihat ya, harga prosesor itu di pasaran berapa. Ini saya bulatkan ya dengan ongkos kirim. Oke, kita cari prosesor Intel. Kata kuncinya di sini Core i3 4160.
Kalau yang 4170 berarti 3,7 nanti jadinya ya. Kalau di bawahnya 41232 itu ya di bawahnya. Saya pilih yang banyak di pasaran yang 4160 ya. Oke. Di sini harga-harganya nih teman-teman ya, di harga pasaran tuh di sini. Itu sekitar ini. Oke, di sini nih ada nih di Surabaya. Harganya sudah dapat fan ya. Oh, berani garansi 1 tahun ya nih. Ini tapi ini tray ya. Jadi tray itu gak dapat box pada waktu pembelian awal itu ya. Jadi ada tray, ada yang sama-sama ori sih. Tray sama-sama yang box ya. Ada yang tray, ada yang box. Jadi tray itu lebih murah. Kalau yang box itu sudah mungkin QC-nya udah sangat sampai akhir mungkin ya. Jadi dia ada dusnya ya, lengkap ada dusnya, dapat stiker. Biasanya kalau di komputer teman-teman tuh kalau nggak ada stikernya berarti dia prosesornya tray tanpa box ya. Nah, di sini pasarannya 460 ya kan, 399 yang tray ini ya. Nah, kalau bisa sih nyari yang nggak tray, tapi rata-rata sudah tray semua ini ya. 400 ini ada ya. Jadi mainnya 400 sampai 500 nih yang tertinggi nih ya. Nih. Oke. Nah, itu dia. Kan di sini sudah ada yang jual sama paketannya ya. Yang dengan motherboard H81 nih ya di sini nih. Nah, nih. Di sini teman-teman. Terus ya. Ini harganya berapa? 1.200.000 nih. Ya. Ada sama RAM-nya dia. RAM-nya berapa giga dia? 4 giga. Nah, ini sudah sama RAM-nya. Kalau teman-teman mau ambil ini boleh. Ya, yang sudah rakitan. Tapi memang untuk amannya bagi pemula saya sarankan memang sih yang sudah itu paket ya. Jadi paket board, RAM dan prosesor. Nah, ini ya pasarannya segitu ya. Jadi saya genapkan ke walaupun saya genapkan 500 walaupun di sini ada yang jual 400-an ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kan bener ya. Terus mainboardnya H81, coba saya cek ya H81 mainboardnya di sini yang H81 ya. Mainboard H81. Sebentar. H81. H85 juga ya mungkin ya. Kita cari H85. Yang H81 400-an ya ECS nih. Ini gigabyte 500. Ini kalau ada gigabyte saya senang. Saya lebih senang Asus atau gigabyte kalau saya ya pribadi ya. Kalau ada MSC sih MSI boleh, tapi jarang banget itu ya barangnya ya. Oke. Nah, jadi kisarannya 400 500 ya untuk mainboard ini ya. Ini bisa kita cari lagi yang H8 400-an ya, 400 sampai 500 lah gitu ya. Oke, ini kita pakai ring ini. Nah, kita sortir lagi ya, sekitar segitu sudah. Jadi jangan beli di atas itu untuk H81, mahalan berarti namanya itu ya. Kebacut, kebacut. Oke, ada pilihannya, ada Asus ya. Kalau ada Asus aja. Kalau gigabyte. ASRock juga bagus. Saya fanboynya gigabyte dan Asus. Oke, lanjut. Coba kita cari yang B85 ya. Ini yang saya pakai sampai sekarang. Setahun lalu saya ngerakit ya, bekas. Dan ini kok jadi yang keluar ini BH. Oke, B85 lebih mahal kan, di atas 600 harganya. Nah, itu bedanya teman-teman. Kenapa? Dia itu memang chipsetnya lebih oke untuk overclock. Ada overclocknya tapi tipis-tipis, gak ekstrim ya, gak kayak yang tipe-tipe chipset Z ya. Nah, di sini saya senangnya itu apa namanya? RAM-nya itu, soket RAM-nya itu sudah 4 ya. 4 channel. Jadi berpasangan nih. Warnanya kan lain-lain ya.
kuning sama ada kuning sebelahnya, hitam dan hitam. Jadi artinya teman-teman kalau mau pasang 8 GB beli 4 GB plus 4 GB, itu saran saya sih kalau saya gitu. Jadi maksimal kerja proses memorinya. Jadi kalau beli satu keping 8 GB nanti ya tambah lagi 8 GB aja gitu ya. Ini ada MSI nih, MSI gaming. Jadi kalau mau teman-teman pengen gaming ya, minimal teman-teman beli yang chipset B85 ke atas ya, jangan yang H81 ya, nanti ngeluh ya, beda nanti larinya kok. Oke, lu ada yang pro gamer, prosesor Core i7. Oh, sama prosesornya nih 2 juta nih. Wow, mantap ini. Ya, motherboardnya mahal-mahal ya, 600 ke atas ya harganya ya. Oke, segitu ya teman-teman. Untuk rekomendasi tokonya sih ya silakan dilihat bintangnya kan gitu ya. Udah terjual berapa, terus dekat dengan rumah kan gitu. Jangan jauh-jauh, nanti di Jawa mesennya ke Kalimantan, kejauhan, nanti returnya sulit kalau ada masalah ya. Saran sih itu kalau saya gitu, saya nyari yang deket-deket aja, misalnya satu provinsi masih gitu ya. Ya kalau enggak satu pulau gitu, enggak lintas pulau. Oke gitu ya, untuk motherboard sudah. Oke, lanjut ke RAM DDR3 4 GB ya, DDR. Oke, RAM ini banyak pilihan teman-teman ya. Nah, karena kalau B85 itu sudah support 1600 MHz, jadi teman-teman cari yang 1600 ya. Nah, cari RAM yang 1600. Oke. Biasanya pilihannya chipsetnya pakai ada Samsung ya, ada Samsung Hynix atau Vigen, merek Vigen juga boleh. Nah, kayak gini. Oke, ini coba saya buka ya, Jakarta ini. 1000 ini. Oh, ini untuk laptop, sorry guys. Yang second ini, kan 150-an ini kan ya. Long dim. Nah, ini nih, ini bagus ini. Ini bintangnya banyak nih, 5 dia. Nah, di sini nah nih, oke nih. PC 12.800 ya. Ya, oke nih. 10 enggak sama nih. Enggak sama ini. Ini 1333 MHz. 10. Jadi nyari yang PC 12.800 ya, teman-teman ya. Kita cari dulu. Cari. Kita cari yang 1600 MHz pokoknya ya, jangan yang 1333. Oke. Ini saya dapat toko memori ya. Samsung Jakarta. Oke, di sini banyak pilihan ya untuk DDR3. 4 GB. Ini ada ini Kingston ini 175 ya. Nah, 1,5 volt, 1,5 volt ya. Terdeteksi di ini kayak original kayak gitu ya. Terus di sini ada pilihan yang untuk gaming ini loh. RAM untuk gaming ini HyperX Fury. Lebih mahal ya, lebih mahal 20. Teman-teman bisa pilih yang mana nih? Ini yang beli banyak loh. Sudah terjual 2000, terjual 6000, banyak sekali nih pembelinya nih ya. Ini kayaknya recommended deh ya. Oh, diamond sudah bintangnya. Apa? Prestasinya diamond sudah. Oke. Ini mungkin jadi referensi teman-teman ya. Ini saya bukan promosi nih, nggak ada hubungannya saya dengan toko ini. Cuman saya baru dapat ini. Ini keren banget nih, ada ini nih. Coba saya buka ini ya. Kalau ini yang biasa 4 GB ya. Kalau ini untuk gaming nih, keren ini. 3 gaming. Oke. Oh, keren ya. Wah, ada heatsinknya. Oh, chipsetnya Kingston dia. Mantap ini. Raja RAM Nusantara. Keren. Oke, bintangnya 49. Boleh nih. Boleh nih teman-teman. Ya, silakan ya. Pilih-pilih. Oke, untuk memori itu ya. Ini saya nyepeknya berapa di sini? Oh, 150. Oke, saya naikin ke 195 aja deh ya. 95 jadi gaming ya. Jadi RAM-nya RAM gaming. 195 nih, 4 GB ya. Oke. Selanjutnya apa ini?
Selanjutnya SSD ya. Jadi ini bekas ya, bekas semua nih RAM nih. Oke, SSD. Tapi senangnya di sini ganti baru ya. Rusak ganti baru katanya. Garansi seumur hidup nih, rusak ganti baru. Keren. Asik. Oke, selanjutnya casing. Harga 375. Oke, coba kita cari casing ya. Ini saya tutup dulu. Saya tutup. Casing, jual casing. Oke. Nah, ini casing ya. Kalau casing biasa-biasa yang nggak sampai 300 tuh ada sih, tapi casing kosongan kayaknya nih. Oh, tanpa PSU. Ini tanpa power supply, ini harganya segini teman-teman. 200 ya, 200.000 tanpa PSU. Pengen nggak ribet ya, langsung sama PSU-nya aja. Kalau kata saya sih langsung PSU-nya aja ya, sudah include ya. Nih, nah ini kayak gini nih. Ini 345 harganya kan ya. 380 watt Simbada seri V4035. Nih. Kalau teman-teman pengen beli yang PSU second yang untuk gaming yang bisa 750 watt, ya harganya segini untuk PSU-nya saja, biasanya segini kok. 200 ya sampai 300. Tapi kan enggak untuk gaming-gaming yang apa ya, atau overclock yang ekstrim tidak usah lah, standar aja. Ini udah cukup bagus kok, watt segini. Oke. Casing dengan power supply 380 watt, harganya segini ya. Oke. Ini saya bulatkan sama ongkos kirimnya. Oke. Nah, terus ada keyboard mouse Logitech MK ya, keyboard mouse. Nah, ini keyboard mouse MK120. Ini harganya seginian, 150-an ya. Ini yang kabel. Kalau yang mau wireless lebih mahal lagi guys ya. Oke. Saya rasa yang ini aja cukup lah ya. Ini awet kok ini. Ya jadi promosi lah. Oke. MK ini awet ya. MK120. Selanjutnya jadi ini baru ya. Terus ini LED monitor. LED monitor. Nah, 19 in cukup ya. Jangan terlalu kecil. Itu sudah sedang, enak di ya, untuk kerja-kerja itu enak masih 19 in tuh. Sekalian 24 gede. Nah, ini pilihannya di sini ada SPC ya. SPC ini lebih murah lagi nih SPC nih. Garansi resmi, ada VGA dan HDMI-nya ya. Coba lihat. Kita bandingkan dengan yang iVision, ini baru nih. iVision SPC, pilihannya SPC ya, 19 in ya. SPC ya. Ada lagi. Ini ada second, ini like new 800.000. Oh, ini Infos. Jadi pilihannya ada Infos dan SPC. Apa lagi? iVision ya, iVision. Oke, mungkin teman-teman cari lagi ini yang second nih. Kalau teman-teman mau beli second, tapi hati-hati beli second ya, kadang shadow gitu ya. Bukan LED, masih LCD ya. Nah, ini LED udah. Oke, jadi lebih terang. Oke, ini SPC. Garansi resmi 899, 900.000 teman. Lumayan. Loh kan segini harganya, murah ya. Sudah ada VGA-nya sama HDMI lagi. Oke, Infos, oke lah. Jadi harganya segitu ya, sekitar segitu. Jadi benar ya, 1 juta dibulatkan ya sama ongkos kirim 20.000. Oke, anggap gitu ya. Asuransinya cari yang toko yang bintang 5 atau yang ada promo-promo gitu ya. Free ongkir, carilah free ongkir gitu. Lanjut USB WiFi. Kenapa ini perlu? Karena zaman sekarang ya, biasanya kita mau internetan harus tarik kabel ya, susah ya, nggak ringkas jadinya. Jadi kita pakai WiFi. Oke. Jadi USB WiFi ini untuk saat ini wajib ada ya
setiap PC atau laptop ya, itu wajib ada. Jadi kita pindah-pindah tempat ya, itu nggak repot. Ganti kabel, tarik kabel ya kan, rapiin kabel lagi kalau pindah tempat nih, nggak bingung. Oke, secara sekarang IndiHome sudah WiFi, jadi tinggal connect aja. Oke, jadi totalnya segini teman-teman, 3.220.000. Jadi setelah direvisi tadi ya. Untuk motherboard bisa kalian upgrade lagi, cari yang versi Z ya, chipset Z ya. Coba kita cari harganya yang chipset yang Z ya. Langsung aja Z97. Ada nggak? Wow, ada teman-teman. Wow, 150. Oh ini 1.250.000. H97. Oh ini H97 lagi. H97 ini 1.250.000. Kejauhan tapi kalau dari tempat saya nanti saya repot kalau ada apa-apa, takut. Ini Mobo gigabyte teman. WG keren ini, coy, sangar ya. Ada yang harga segini masih. Tuh kan mahal-mahal kalau yang high end ya. Wow. Wih, keren ya. Keren. Khusus gaming ini memang. Dilibas ini game-game berat ini. RAM-nya 4 channel. Wow, garansi 1 minggu. Wih, sadis. Harganya 1,5 ya. Ini saya seneng kayak gini nih. Cuma harganya mahal masih ya. Susah turun ini. Keren. Wih, ini Xiaomi ini. Wow, MSI. Ini gaming ini. Nah, buat teman-teman ya, ini yang diperhatikan kalau teman-teman pengennya gaming full ya, budget murah, ya udah ganti mainboardnya. RAM-nya ganti ya, prosesornya yang tertinggi. Udah kenceng, udah dijamin itu kenceng itu. Udah usah sampai Gen 10, udah Gen 4 bisa kok. Insyaallah bisa. Tambah VGA lagi yang harga jutaan. Lebih mahal dari PC-nya nanti. Oke, itu ya Z. Wow, ini harga 500 banding 1,5 juta ya, jauh lah ya. Jadinya bisa 4 juta lebih. Oke, untuk budget 3.200.000-an ya. Kalau tambah-tambah upgrade RAM, oke, tinggal tambah misalkan 8 GB ya. 8 GB itu 300 harganya, 350-an. Tadi saya dapat 350. Segini. Masih cukup budgetnya ya. Udah cukup ya, misalnya budget 3,5 lah, ring 3 juta sampai 4 juta ya, segini sudah. Oke. Kalau mau upgrade mana lagi, Bang? Ini aja. LED monitornya ganti, guys ya. Ganti yang gak gede. Mantap itu sudah. Lega jadinya ya, main gaming, nonton YouTube tuh seneng rasanya, bening-bening gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Jadi semoga ini menjadi sebuah referensi dan selamat berburu. Mungkin di lain waktu saya akan coba nyepek ya. Jadi istilahnya ini nyepek ya, nyepek komputer bekas, ya, okay? Kita nyepek di gen yang lain ya, gen 5, gen 6 atau seterusnya. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.